Shalom God Lovers. Rasakan kehadiran Tuhan di pagi ini. Biarkan rohnya bekerja di tengah-tengah kita. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan kembali firman Tuhan yang saya beri judul Hari Esok adalah Milik Tuhan. Saudara, kadang dalam kehidupan kita banyak sekali pikiran-pikiran negatif yang keluar di dalam pikiran kita sehingga kita tidak sanggup untuk menghadapi banyak hal, banyak tantangan dalam hidup kita. Padahal sebelum kita mengalami hal-hal yang berat itu, kita pernah ditolong Tuhan dalam hal-hal yang besar. Demikian juga hari ini kita belajar dari Nabi Elia. Saudara, ketika Nabi Elia bisa mengalahkan nabi-nabi Baal, bahkan dia menyembelih, dia bisa membunuh nabi-nabi Baal itu, dia begitu luar biasanya, dia begitu percaya dirinya dan begitu Tuhan selalu menolong dia. Bahkan kalau kita tahu dia udah lama sekali tidak turun hujan dan dia berdoa dan hujan itu pun turun. Dan pada suatu saat hanya dengan satu perkataan seorang perempuan, Elia begitu frustrasi gitu ya. Mari kita baca di dalam 1 Raja-Raja 19. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Jadi ada ancaman daripada si Isabel. Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Saudara, dia begitu ketakutan. Dia pergi, dia bersembunyi, lalu Tuhan menyuruh dia, Elia, apa yang kau kerjakan di sini? Makanlah. Dia sudah tidak mau makan, makanlah, perjalananmu masih panjang. Apa yang mau saya ceritakan di sini? Kadang di dalam hidup kita, ketika kita begitu semangatnya, ketika kita begitu luar biasanya bahkan melayani Tuhan, bahkan baru saja mendoakan orang hanya dengan satu perkataan, atau satu penyakit datang, atau satu pikiran datang, bisa kita KO. Sama seperti Elia ini, hanya dengan satu perkataan si Isabel, besok kamu pun akan mati sama seperti nabi-nabi itu. Lalu apa yang terjadi kepada Elia ini? Dia benar-benar frustrasi. Dia benar-benar ketakutan. Bahkan dia bilang, Tuhan, aku sudah melakukan banyak hal. Tapi kenapa ini yang terjadi padaku? Kenapa nabi-nabi pada dibunuhi? Gitu. Hanya dengan satu perkataan Isabel. Tapi saudara, karena Elia taat kepada Tuhan. Lalu kalau kita baca kembali ayat-ayat ini selanjutnya. Tuhan berkata kepada Elia, Elia, makanlah, perjalananmu masih panjang. Lalu dia makan dan dengan kekuatan makanan itu dia masih bisa berjalan 40 hari lamanya. Dan dia kemudian dikasih Tuhan masih satu tugas besar, yaitu mengurapi seorang raja, yaitu Hazael. Saudara-saudara, di dalam hidup kita juga sering sekali banyak hal yang iblis suntikkan. Seperti saya katakan, saya 7 tahun tidak bisa berjalan. Saya 7 tahun di tempat tidur. Lalu iblis katakan, engkau tidak akan bisa berjalan kembali. Pikiran kita berkata, engkau tidak akan bisa. Engkau tidak akan bisa berjalan kembali. Engkau tidak akan bisa bicara kembali. Dan ternyata Tuhan masih memberikan kita kesempatan-kesempatan. Apa yang saat ini iblis suntikkan kepada kita? Kau tidak bisa lagi bangkit usahamu. Kau tidak bisa lagi berjalan. Penyakitmu terlalu berat. Tetapi kali ini Elia mendengarkan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menolong Elia kembali. Saudara-saudara, iblis itu pembohong. Apapun bisa disuntikkannya kepada kita. Apapun bisa diceritakannya kepada kita. Tapi kita harus terus tahu bahwa siapa Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang luar biasa. Dia berkuasa dan ajaib. Apapun bisa ada di dalam Dia. Penyakit kita masih bisa disembuhkan oleh Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan kita yang sudah sepertinya hancur lebur masih bisa ditolong Tuhan. Saudara, kalau kita lihat kemarin pandemi itu bagaimana penerbangan itu selama setahun lebih, hampir 2 tahun. Habis ya, hotel-hotel sudah tidak bisa berjalan kembali. Kalau setia, sekarang kita lihat bagaimana sekarang mulai mahal lagi semua ongkos-ongkos pesawat. Bagaimana hotel-hotel terisi kembali. Jika kita kalah, kita akan mati. Jika Elia kalah, dia akan mati.
Tetapi roh Tuhan yang ada di dalam kita akan terus membangkitkan kita. Karena Tuhan itu begitu sayang kepada kita. Mari saat ini, mari tetap percaya kepada Tuhan. Kalau kita lemah nggak apa-apa. Kalau kita depresi nggak apa-apa. Elia saja pun dia dengan perkataan Isabel aja dia bisa. Tapi ingat selalu bahwa iblis itu pembohong. Dia akan katakan kau tidak bisa. Tetapi hari esok itu miliknya Tuhan. Kalau Tuhan bilang kamu belum selesai, kita belum akan selesai. Elia di sini belum selesai. Dia masih mengurapi raja. Dan kita pun masih bisa melakukan perkara-perkara besar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu menguatkan kami bahwa Engkau begitu sayang kepada kami. Pada waktu kami depresi, stres pun Engkau tetap memakai kami. Engkau tetap datang, Engkau membangkitkan semangat kami. Sama seperti Engkau membangkitkan semangat Elia. Terima kasih Tuhan, biar kami boleh mengenal Engkau. Engkau Allah yang luar biasa, yang sanggup melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kami. Dan kalau saat ini kami merasa begitu frustrasi, kami tahu hari esok adalah milik Tuhan. Hari esok bukan milik pikiran kami dan iblis yang menyuntikkannya kepada kami. Tapi hari esok adalah miliknya Tuhan. Tuhan bisa mengerjakan apa saja yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang merasa diberkati Tuhan, mari like, subscribe, dan bagikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Tuhan Yesus memberkati.